wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-muzali 'anil syuka'i wal amthal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala kulli hal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mufaddalul bil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwil asal. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa tawakkalu alaihi tabammul aman. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan semua apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan mari kita kokohkan tali persaudaraan dengan saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kita tolong-menolong dalam berbuat pelanggaran. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amatlah besar siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana pengantar yang saya sampaikan tadi, bahwa kita selalu dianjurkan untuk selalu tolong-menolong, saling bantu-membantu kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Dan kita dilarang untuk tolong-menolong di dalam perbuatan-perbuatan pelanggaran. Kalau kita cermati belakangan ini, maka banyak sekali beredar informasi di media sosial maupun dalam berita-berita yang secara langsung kita lihat melalui tayangan televisi, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu merasakan penderitaan yang demikian luar biasa. Banyak sekali dari saudara-saudara kita yang berusaha juga untuk membantu, menolong saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi apa daya, ternyata walaupun ada keinginan, ada kehendak hati yang ingin menolong tadi, masih banyak juga ternyata halangan-halangan dan kendala kita untuk bisa memberikan pertolongan itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu apa daya, apa hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan putuskan niat kita, jangan halangi keinginan kita untuk membantu sesama umat Islam.
Kalau dikatakan bahwa kalau tak bisa kita membantu dengan harta benda yang kita miliki, tak bisa kita bantu mereka dengan uang yang kita miliki, lalu kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah bahwa apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam adalah hal-hal yang sudah sangat luar biasa. Kalau kita lihat juga kecenderungan akhir-akhir ini, ternyata keinginan umat Islam yang ingin membantu saudara-saudara kita yang menderita di sana itu halangan bukan cuma dari dalam, dari luar, tapi yang lebih penting lagi adalah halangan dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita masih tergerak? Hati kita berkeinginan untuk membantu mereka? Apakah kita akan berdoa setiap selesai kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu? Atau memang kita berusaha untuk mencari tempat, mencari jalan untuk menyalurkan mungkin sebagian harta atau sebagian penghasilan kita untuk mereka-mereka yang sedang menderita di sana? Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, gangguan-gangguan itu bisa bersifat nyata dan bisa juga bersifat tidak nyata. Kalau gangguan-gangguan yang tidak nyata mungkin dari pikiran-pikiran kita, mungkin dari baca-bacaan kita, mungkin juga dari lingkungan kita yang mereka tidak mendukung atau tidak setuju kalau kita ingin berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sebaiknya janganlah kita terhalang oleh itu untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita itu. Di dalam surat Al-Maidah tadi Allah sudah mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita berlaku atau bertolong menolong di dalam kebaikan. Jangan kita bertolong menolong di dalam kerusakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lain kita mencari bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan ini bisa terbantu atau bisa tersalurkan dengan baik. Keinginan untuk mencari ini tentulah sekarang bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena begitu terbuka lebarnya media informasi, media sosialisasi yang sudah digalang oleh para pemuka-pemuka agama yang patut kita percayai. Yang sangat disayangkan adalah ketika kita melihat sesuatu maka kita tidak bergerak sedikit pun. Yang sangat kita harus sesalkan bahwa kalau ternyata besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati kita tidak tergerak sedikit pun, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertolongan Allah itu tidaklah langsung mungkin kita dapatkan. Kalau kita membaca sejarah, maka ketika terjadi perang Badar misalnya, berapa banyak pasukan muslimin dibandingkan dengan pasukan Quraisy? Berapa banyak musuh-musuh Islam yang jumlahnya tak sebanding. Namun kita sudah melihat, namun kita sudah membaca bahwa ternyata di dalam perang Badar itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Itu tidak lain adalah karena rahmat Allah. Karena Allah telah menurunkan bala bantuannya sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan. Begitu juga sekarang kalau kita melihat analogi yang terjadi di Palestina. Berapa banyak umat Islam dan berapa banyak orang non-Islam. Sungguh ironis. Yang kita lihat ternyata sekarang ini hampir seluruh bangsa sudah mengutuk atas tindakan Zionis Israel. Tapi kita tetap saja mendapatkan berita-berita mengenai pembantaian, mengenai penyiksaan, mengenai perilaku-perilaku keji, mengenai
pemboman yang luar biasa itu. Tentu ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk kita. Kenapa? Karena sebegitu besarnya umat Islam di dunia ini, sebegitu banyaknya dukungan yang mengutuk atas tindakan itu, tapi kenapa negara yang tak begitu besar itu masih tetap kokoh berdiri dan dengan leluasanya membombardir saudara-saudara kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus yakin dan percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Kita harus yakin dan percaya bahwa sesungguhnya Allah tidak tidur. Kita juga harus yakin dan percaya bahwa Allah mengabulkan semua permintaan hambanya yang bersyukur. Jika kita dihadapkan pada satu persoalan, maka jangan lupa kita harus bergantung kepada Allah. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali juga kita dirasain bahwa ketika kita menghadapi persoalan, maka bukan Allah yang pertama yang kita mintain, yang kita minta untuk penolong kita. Logika akal manusia sudah mulai terbiasa menggantungkan diri kepada perhitungan, menggantungkan diri kepada analisa, sehingga lupa bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu sungguh luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kaitannya meminta pertolongan kepada Allah, seringkali kita terjebak dalam situasi di mana ketika kita dalam keadaan sulit, kita ingat kepada Allah, tapi kita lupa ketika kita dalam keadaan lapang. Ini adalah PR buat kita. Ini adalah satu hal yang harus kita sadari, bahwa ketika kita lapang ataupun ketika kita dalam keadaan sempit, hendaknya Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Hendaknya Allah selalu menjadi tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang ada selama ini, pelajaran-pelajaran yang sering memperlihatkan kita, mengajarkan kepada kita untuk bertindak dan untuk berperilaku yang kadang-kadang terseret sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya ada satu kekuatan yang maha agung, maka kita mulai hari ini, yuk pelan-pelan, kalau belumlah lengkap apa yang menjadi kewajiban kita, laksanakan. Kalau belumlah menjadi hobi kita untuk beribadah setiap hari, maka jadikan itu sebagai hobi. Kalau kita belum menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, jadikanlah sebagai kebutuhan laksana kita. Kalau lapar, mencari makanan, dan kalau haus, mencari minuman. Hal ini sangat penting untuk terus-menerus membangun sikap terhadap kecintaan kepada Allah. Setiap hari kita punya peluang, setiap hari kita punya kesempatan untuk terus menggali ilmu-ilmu Allah yang sangat luas ini. Kalau kita sadari, sampai sejauh ini umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, secara kuantiti besar sekali. Di Indonesia sangat besar sekali, Sumatera Utara besar sekali. Tapi apa daya kekuatan yang besar itu kalau tidak diikuti juga dengan kualitas yang juga bagus. Contoh sederhana yang bisa kita lihat, misalnya Al-Quran kita tahu merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk menjadi pedoman, untuk menjadi tuntunan. Tapi apakah selama ini kita sudah maksimal membaca Al-Quran? Tentu ini
Yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah memperbaiki cara baca Al-Qur'annya? Apakah selama ini kita sudah mengkaji Al-Qur'annya? Ataukah dalam 24 jam hidup kita selama ini kita sudah punya waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk membaca-baca lalu mengkaji-kaji Al-Qur'an? Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kepada seluruh jamaah Jumat hari ini, yuk mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan mempelajari Al-Qur'an. Insya Allah tali persaudaraan di antara kita bisa terbangun dengan sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Insya Allah dengan cara kita duduk bareng di majelis yang mulia, di pengajian-pengajian, di masjid-masjid, buka Al-Qur'an sama-sama, kemudian saling mengoreksi bacaan kita bersama-sama. Sudah betul belum makhrajnya? Sudah betul belum bacaannya? Insya Allah Al-Qur'an nantinya akan menjadi syafaat, menjadi penolong untuk hidup kita di masa yang akan datang nanti. Kita nggak tahu apakah masa yang akan datang itu datangnya besok atau setelah ini atau entah kapan. Tidak ada manusia yang tahu. Tapi ketika dia datang, tak ada satupun manusia yang bisa menolaknya. Yang kita akan dengarkan adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, tolong menolong dalam kehidupan kita memang selalu dianjurkan. Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari memang sudah seharusnya kita lakukan. Namun kita jangan sampai terjebak juga tolong menolong hanya dalam bentuk materi saja. Tolong menolong juga bentuknya bisa memberikan bantuan secara langsung berupa fisik, tapi bisa juga dalam bentuk nasihat, menasihati. Kalau kita mendapati saudara kita dalam keadaan susah, berikanlah nasihat. Sesungguhnya nasihat itu pun sudah bisa menjadi bentuk pertolongan kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Demikian saja mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu terikat hatinya sesama muslim, dan kita terikat dan tergerak untuk memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'azim mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك الإرشادا وتعليما وجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.